Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ika Ayu, mahasiswa Seni Rupa Murni UNS 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahan ajar atau modul pembelajaran yang membahas tentang teknik seni akuarel. Nah, di sini di video pertemuan pertama ini saya akan mengajar adik-adik apa sih yang disebut seni teknik akuarel itu. Nah, di video kali ini saya akan membahas semuanya tentang seni teknik akuarel itu. Oke, langsung ke videonya ya adik-adik. Nah, adik-adik, di pertemuan ke-1 ini saya akan membahas tentang capaian atau tujuan pembelajaran yang ada di pertemuan ke-1 ini. Yang ke-1, kegiatan belajar. Tujuannya itu pembelajaran ini agar adik-adik dapat menjelaskan kembali definisi unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa pada seni lukis akuarel. Yang kedua, tujuan keduanya yaitu pembelajaran ini agar adik-adik dapat menjelaskan kembali macam-macam dan teknik-teknik seni rupa pada seni lukis akuarel. Oke adik-adik, saya di sini langsung saja menyampaikan judul materinya ya tadi tentang membahas tentang seni teknik akuarel. Langsung saja ke bagian intinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan teknik seni akuarel itu. Nah, teknik akuarel adalah sebuah seni lukis atau teknik menggambar dengan memanfaatkan cat air sebagai bahan untuk membuat lukisan akuarel. Teknik ini dilakukan dengan cara mengoleskan warna secara tipis dengan menggunakan kuas. Nah, dengan dilakukannya pengolesan secara tipis bertujuan agar mendapatkan hasil lukisan yang terlihat transparan, paduan warna tipis dan tembus pandang. Jika adik-adik ingin menghasilkan sapuan tipis dan ringan, alangkah baiknya adik-adik menggunakan cat yang airnya sedikit encer gitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur, prinsip, dan teknik yang ada di seni lukis akuarel tersebut. Langsung saja ya. Ini adik-adik, yang pertama unsur. Unsur yang ada di seni teknik akuarel itu kita bisa melihat di salah satunya yaitu unsur-unsur dasar karya seni rupa adalah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, di seni lukis akuarel itu juga memandang unsur yang sama halnya dengan unsur seni rupa itu. Nah, unsur tersebut itu diantaranya adalah titik, garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, yang keenam warna, dan tekstur sama gelap terang. Di sini saya akan membahas satu persatu supaya adik-adik juga paham apa yang ada unsur-unsur yang ada di
seni akuarel tersebut. Yang pertama, titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Nah, di seni akuarel itu juga terdapat titik untuk dapat melahirkan satu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Nah, teknik lukisan ini yang menggunakan kombinasi sebagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan pointillisme. Nah, kalau di seni teknik akuarel itu kalau menggunakan titik juga sangat berpacu, soalnya kalau kita tidak menggunakan titik terlebih dahulu, kita tidak akan bisa menciptakan sebuah bentuk ataupun satu bidang. Yang kedua ada garis. Nah, garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu garis lurus, lengkung. Tapi garis juga mempunyai macam-macam, yaitu garis panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah, spiral, dan lain sebagainya. Kesan yang ditimbulkan dari macam-macam garis dapat berbeda-beda. Misalnya, garis lurus berkesan tegak dan keras, garis lengkung berkesan lembut dan lentur, garis patah-patah berkesan kaku, dan garis spiral berkesan lentur. Sedangkan garis menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi satu, garis nyata, yang kedua garis semu. Oke adik-adik, kan di sini saya sudah membahas tentang unsur garis. Yang berikutnya ketiga yaitu unsur bidang. Nah, unsur bidang yaitu pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar serta memiliki ukuran. Nah, setelah bidang adapun unsur bentuk, yaitu unsur bentuk itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bentuk geometris yang di situ meliputi bentuk kubistis, bentuk silindris, dan bentuk realitis. Yang kedua, bentuk non geometris, yaitu bentuk non geometris itu kayak bentuknya itu kayak meniru bentuk alam, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, selanjutnya unsur ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruangan pada kamar, ruangan pada patung. Yang kedua, ruang dalam bentuk khayalan atau ilusi. Di situ misalnya ruangan yang terkesan dari sebuah lukisan. Yang keenam, unsur warna. Nah, di sini unsur warna itu mempunyai warna pokok atau primer, yaitu warna yang tidak berasal dari warna apapun, meliputi warna merah, kuning, dan biru. Yang kedua, warna sekunder, merupakan warna campuran dari warna primer. Contohnya, merah sama kuning menjadi jingga, biru dicampur kuning menjadi hijau, merah dicampur biru berubah menjadi ungu. Ya, yang ketiga, warna tersier merupakan hasil campuran antara warna primer dan warna sekunder. Contohnya, kuning dicampur hijau menjadi kuning kehijau-hijauan, biru dicampur ungu menjadi ungu kebiruan, jingga dicampur merah menjadi jingga kemerahan. Nah, selain jenis-jenis warna di atas, terdapat pula warna netral, yaitu warna putih dan hitam. Oke, selanjutnya unsur tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan, sedangkan tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. Oke, yang selanjutnya unsur gelap terang. Unsur gelap terang yaitu suatu objek bisa
memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Demikian pula pada karya seni rupa teknik akuarel seperti lukisan pemandangan atau lain sebagainya, ada perbedaan intensitas cahayanya akan menimbulkan kesan mendalam. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan prinsip-prinsip seni yang ada di teknik akuarel. Nah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu ada kesatuan, kedua keselarasan, ketiga penekanan, keempat irama, kelima gradasi, keenam proporsi, ketujuh keserasian, kedelapan komposisi, kesembilan keseimbangan atau balance, kesepuluh aksentuasi atau center of interest atau emphasis. Oke, lanjut. Teknik akuarel itu juga dapat dijelaskan, yaitu penjelasannya teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna tipis sehingga lukisan yang dihasilkan hasilnya itu transparan. Oke, adik-adik, saya sudah menjelaskan tentang unsur, prinsip, dan teknik yang ada di seni lukis akuarel. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan apa saja sih yang digunakan pada saat kita melakukan teknik seni akuarel tersebut. Nah, di sini saya akan membahasnya, adik-adik. Yang pertama, kita akan membahas teknik lukis akuarel itu. Media yang digunakan adalah bidang datar seperti kanvas atau kertas tebal yang semacam kayak gitu. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu kuas lukis dan palet warna, cat air atau cat lukis, cat minyak gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah apa sih yang kita lakukan pada saat melakukan melukis teknik akuarel tersebut. Nah, di sini saya akan membahasnya, adik-adik. Langkah-langkah apa saja yang pertama kita lakukan pada saat menciptakan sebuah karya lukis akuarel. Nah, yang ke-1 kita menyediakan alat dan media lukisan terlebih dahulu. Alat dan media lukis ini meliputi yang sudah saya jelaskan tadi, tapi lebih jelasnya saya ulangin lagi ya, adik-adik, yaitu alat dan media lukis ini meliputi cat air, kertas gambar, kuas cat, palet cat air, dan kain lap. Yang kedua, kita membuat sketsa gambar menggunakan pensil tipis-tipis untuk menghindari ketidaktepatan objek gambar. Yang ketiga, membasahi kertas dengan air. Pada teknik akuarel ini terlebih dahulu harus membasahi media gambar, bisa kertas ataupun kanvas, dengan air guna memberikan efek tipis pewarnaan pada lukisan. Yang keempat, yaitu teknik pewarnaan. Dalam tahap ini, jangan menyapukan kuas secara menyilang ataupun menggulung-gulung kertas gambar karena ini bisa menyebabkan rusaknya media gambar. Selain itu, juga tidak akan bisa mendapati intensitas warna seperti yang kita inginkan. Yang kelima, tahap drying atau pengeringan. Sentuhan akhir yang bisa dilakukan adalah mengangin-anginkan media gambar atau menjemur di bawah terik sinar matahari agar catnya kering secara sempurna. Sebaiknya kita tidak menggunakan alat pengering. Dikhawatirkan itu dapat merusak media gambar atau cat bisa tercecer atau menggulung dan lain sebagainya. Atau yang
hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Yang intinya kita juga hati-hati menggunakan teknik akuarel di saat menciptakan sebuah karya. Oke adik-adik, pada pertemuan pertama ini yang saya jelaskan ke adik-adik yaitu pengenalan terlebih dahulu tentang apa sih teknik seni akuarel tersebut. Nah, yang saya jelaskan untuk pertemuan kali ini, semoga adik-adik memahami apa yang saya sampaikan. Semoga adik-adik memahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, saya akan menyampaikan materi kepada adik-adik yaitu membahas tentang teori warna pada teknik seni akuarel, yaitu tujuan pembelajarannya ini agar adik-adik dapat mengidentifikasi macam-macam klasifikasi warna dan dapat membuat lingkaran warna melalui percobaan pencampuran warna. Yang kedua membahas tentang apresiasi karya seni lukis akuarel, yaitu tujuannya agar adik-adik dapat mengidentifikasi media dan langkah dalam berkarya seni lukis akuarel dan dapat berapresiasi dalam membuat lukisan seni lukis akuarel. Yang ketiga, tujuannya agar adik-adik dapat mengenal dan mengetahui contoh karya lukisan teknik akuarel yang dibuat oleh seniman-seniman manapun dan maupun hasil karya orang lain. Oke adik-adik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pertama ini yang membahas tentang apa sih seni teknik akuarel tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu seni teknik akuarel dapat diartikan atau dapat dijelaskan yaitu teknik akuarel adalah sebuah seni lukis atau teknik menggambar dengan memanfaatkan cat air sebagai bahan untuk membuat lukisan akuarel. Teknik ini dilakukan dengan cara mengoleskan warna secara tipis dengan menggunakan kuas. Nah, dilakukannya pengolesan secara tipis bertujuan agar mendapatkan hasil lukisan yang terlihat transparan, paduan warna tipis dan tembus pandang. Jika adik-adik ingin menghasilkan sapuan tipis dan ringan, alangkah baiknya menggunakan cat yang sedikit encer gitu adik-adik. Kesimpulannya, saya sudah menjelaskan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini semoga adik-adik pahamin dan masuk ke dalam pikiran adik-adik. Semoga adik-adik paham apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan kali ini. Oke adik-adik, saya akan mengakhiri pertemuan pada video kali ini. Saya akan mengakhiri pertemuan yang ada di video kali ini. Oke, mohon maaf kalau saya menjelaskannya belum bisa lancar atau masih kaku, soalnya ya saya di sini belajar menyampaikan bahan ajar atau modul pembelajaran kepada adik-adik juga guna menyelesaikan tugas UAS yang ada di kampus saya. Oke adik-adik, sekian dari penyampaian bahan ajar atau modul pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik-adik.